Salam, selamat pagi dan selamat memasuki minggu yang baru di hari ini, dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang merayakan hari kelahirannya dan hari pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Sebelum kita melakukan segala aktivitas di dalam satu hari ini, kita mau disapa oleh firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita menjalani aktivitas di dalam satu hari ini. Firman Tuhan untuk kita di hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Beginilah firman-Nya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah Raja Gereja yang mempersatukan setiap orang yang percaya di dalam satu persekutuan yang kudus. Yesus adalah pemilik daripada gereja yang ada di dunia, yaitu yang selalu bekerja melalui rohnya di tengah-tengah jemaatnya. Oleh sebab itu, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak kelihatan oleh pengetahuan Tuhan. Semua yang terjadi di jemaat Tuhan Yesus atau Allah kita mengetahuinya. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Hidup kita terbuka luas di mata Allah. Allah mengetahui semua apa yang kita lakukan, baik di dalam satu hari ini. Segala tugas pekerjaan yang kita lakukan dalam satu hari ini, Dia mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan sebagai orang percaya kepada Dia. Dan Dia akan menilai segala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah, kita harus mengerti akan konsep ini, bahwa Tuhan selalu memperhatikan hidup kita dan akan selalu memberikan nilai buat setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jika yang kita lakukan buruk, maka Dia akan berkata buruk sekali. Dan jika yang kita lakukan adalah baik, maka Tuhan akan berkenan dan memberkati kita. Maka Dia akan memberikan juga pujian dan upah kepada setiap orang yang setia melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Penilaian terbaik dari setiap pekerjaan, pelayanan, dan ketekunan kita adalah Allah sendiri. Saudara-saudari, kita juga seharusnya dalam kehidupan ini patut bersyukur dan terima kasih karena kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu besar selalu mengingatkan dan memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah, untuk bertobat. Dan kita diingatkan melalui firman Tuhan saat ini, supaya sepanjang hidup kita tetap berjaga-jaga. Sehingga kita tidak terlena, terbuai dengan segala aktivitas yang mungkin menurut kita bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam satu hari ini sudah berkenan baginya. Padahal bisa saja sebaliknya yang terjadi.
Apa yang kita lakukan dalam satu hari ini bisa saja adalah satu kesia-siaan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan berjaga-jagalah. Kita sebagai orang Kristen harus menyadari supaya jangan pekerjaan yang tidak berkenan bagi Tuhan kita teruskan, tetapi kita hentikan dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, selayaknya kita patut bersyukur dan mengucap syukur dan menghargai buah keselamatan yang telah diberikannya kepada kita. Rasa syukur kita selayaknya tidak lagi menampilkan kehidupan yang tidak layak ataupun pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, tetapi kita melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Kita harus mencintai segala pekerjaan-pekerjaan yang kita terima, yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, dan juga kita lakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Karena itulah yang berkenan, itulah yang Tuhan inginkan. Jangan kita pakai kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita kotori kehidupan ini dengan pekerjaan yang sia-sia, dengan pekerjaan yang mendatangkan dosa di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan sudah menyucikan kita, maka jangan kita lakukan, jangan kita kotori hidup kita dengan tindakan perbuatan yang sia-sia atau mungkin yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tuhan tidak menilai seberapa hebat yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita kerjakan di hadapan orang banyak. Tuhan tidak merasa kagum ketika kita bisa melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Tuhan tidak akan pernah menilai kita, memuji kita kalau kita sudah melakukannya. Tetapi Tuhan mau melihat bagaimana kesungguhan kita, keseriusan kita, mencintai, mengasihi Dia dengan benar-benar, bukan hanya untuk mendapat pujian, mendapat penghormatan. Tapi biarlah semuanya itu yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Dia. Biarlah Tuhan yang menilai apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita melalui tugas-tugas sehari-hari, melalui pekerjaan kita sehari-hari, di dalam menjalankan usaha yang kita buka di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah Tuhan saja yang menilai. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita ini Tuhan saja yang menilainya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.